Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai pengajian malam hari ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Tentunya untuk kita hadiahkan kepada orang tua kita, pada guru-guru kita dulu, pada alim-alim ulama, tidak terlepas pula kita hadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga segala doa kita diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita kembali lagi kepada surat Al-Asr. Surat Asr, surat Makkiyah, dan juga diriwayatkan oleh Qatadah Madaniyah. Ya, surat ini Makkiyah, turun di kota Makkah, juga disebut turun di kota Madinah. Ada dua riwayat, satu riwayat Qatadah, satu lagi riwayat Ibnu Abbas. Wahiyya salah satu ayat, ada 3 ayat di dalam surat Al-Asr. Ain, Shad, sama Ra. Asr, 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 bukan Asar. Asr. Apa yang ada di dalam, apa hukum tajwid yang ada di dalam baca kalimat Asr? Al-Asr. Alif lam Qamariyah, sebab ada alif lam. Kalau kita tambahkan awalnya itu suratu, misalkan suratul asr, ya kan, suratul asri. Kalau dia ditambah di awal kalimatnya tambah kalimat lain, jadi dia suratul Qamariyah dibacakan, bukan suratu, bukan gitu, tapi suratul asr, alif lam Qamariyah. Kalau di dalam ilmu nahwunya itu suratu mubtada, al asri khabar. Setiap yang mubtada dia garis dia dhamma, khabar garis dia kasra bawah. Masuk kepada ayat selanjutnya. Innal insana lafi khusr. Inna, apa di situ? Gunna. Nal masuk di situ lagi. Nal apa situ? Alif lam Qamariyah. Alif lamnya bisa dibaca. Kalau tidak bisa dibaca, apa namanya? Alif lam Syamsiyah. Insan nun mati
ikhfa, nun berarti berjumpa dengan sa, ikhfa. Insana lafi khusr, fi khusr. Apa di situ? Fi mad tabi'i, ya mad asli, khusr, waqaf. Sebab dia diwakafkan. Kenapa tidak dibaca khusrin? Karena di situ udah tanda wakaf, berhenti, tanda ayat, ya kan? Tanda ayat itu. La itu dianjurkan untuk disambung sebenarnya. Karena di situ ada dia wakaf, jadi khusr. Jadi cemano di tengah-tengahnya mati, ya kan? Sa-nya mati, ro-nya garis bawah, cuman baca khusri, tak mungkin. Semuanya dimatikan, dua-dua khusr. Sin-nya dimatikan, ro-nya dimatikan. Kalau ada jumpa kalimat yang dia 3 huruf atau berapa huruf, 2 huruf terakhir dia mati. Berarti dimatikan 2 huruf itu. Wal fajr, fajr, jim mati, ra hidup, fajr. Fajrin, kan? Nama orang fajrin gitu kan. Masuk ke ayat selanjutnya. Illalladzina amanu. Apa di situ? Illalladzina amanu, ya. Itu mat tabi'i, amanu, wa alladzina amanu, mat asli mat tabi'i tadi kan. Wa amilus shalihat, amilus alif lam samsia, alif lam samsia. Sebab dia ada tandanya di situ tasdid. Setiap alif lam, setelah alif lam ada tasdid sabdu, berarti dia alif lam samsia, menandakan dia alif lamnya tidak dibaca. Wa tawasaw, mat lain. Setiap yang ada fathah garis atas berjumpa dengan waw mati, ya mati, jadi dia dibaca mat lain. Kai, lai, ai, bai, itu namanya mat lain, sesuai dengan sebutan dia, saw lain, ya kan? Lain. Bil haqq, alif lam qamariyah, qalqala sugra, itu kan tasdid, ya kan? Ko-nya kan tasdid, bukan mati. Tasdid itu menambahkan double huruf. Haqqun, haqiqatun, haqiqatun, 2 kopnya. Tapi kalau ini kalau dibaca bil haqqiyum mandiya kan? Iya. Wa tawa kan? Haqqiyum wa tawa. Tidak, dia bukan tanwin. Dia garis 1 kasrah, garis bawahnya 1. Kalau dia 2 garisnya kin kata dari bawah ada wah, bau bisa masuk, idgham bihunna, tapi dia bukan tanwin, dia tidak ada hukum. Wa tawasaw bis sabr, apa di situ? Wa tawasaw ini mat lain, masuk alif lam samsia, qalqala sugra, apa kubra? Ayo. Karena dia ujung, karena dia tengah lagi. Ya betul, karena dia letak qalqalahnya itu bukan di ujung kalimat, tapi masih di petengah. Ba-nya itu kan ada setelah huruf ba, kan ada huruf ro. Dia kalau dia ba-nya di ujung, baru dia
qalqalah kubra, tapi letak di tengah walaupun dia posisinya di ujung. Tetap dia qalqalah sugra. Jangan bacanya bisab. Jangan gitu ya. Nah, karena ada huruf lain. Bisabr. Sabr itu dah. Jangan bisabr katanya. Galau tuh, guys. Ada R kata di belakang kan. Jadi si ayat ini, surat ini cuma 3-nya. Hukum tajwidnya itu tadi mat lain, alif lam syamsiah qamariyah, ikhfa masuk di qalqalah. Itu aja mat tabi'i. Sikit hukum tajwid yang ada di situ. Tapi kalau untuk penjelasan ayat ini panjang. Walaupun 3 ayat panjang. Wal 'asr. Apa artinya itu? Demi masa. Masa itu apa sebenarnya? Waktu. Waktu itu apa? Waktu tidak uang tadi. Waktu itu adalah uang, ya kan? Masa itu bukan masa ya. Kalau masa demon, banyak uang masa. Jadi masa, waktu. Yang dimaksud apa? Semua tafsiran menyebutkan, kalau kita rangkum dari semua tafsir Ibnu Katsir, Qurtubi, Tabari, masuk Al-Baghawi, masuk lagi Ibnu Jauzi, ada 3 yang dimaksud dengan wal asr ini. Masa itu ada 3, wal asri. Yang pertama menyebutkan masa. Masa itu apa? Dahrun. Ada namanya saumud dahri, puasa sepanjang masa. Artinya bukan setiap hari dia puasa, tak ada buka-buka, tidak. Setiap hari dia puasa. Maksudnya dahrun ini apa? Zaman ini, masa kita ini, dari pagi, dari tidur ondak, dari ondak tidur sampai bangkit tidur, dari bangkit tidur sampai ondak tidur lagi. Itu dah dikatakan masa. Apa aja yang di dalam masa ini? Waktu, ada tempat, ya kan? Ada perbuatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua dijelaskan al-asr itu adalah waktu asar. Ada penjelasan waktu asar. Tapi sesuai dengan bahasa Arab, kalau waktu sore itu namanya masya'un. Masak, bukan masak nasi. Dia sore hari ada itu. Sebab fadilah asar itu sendiri, salat yang paling berat itu sebenarnya salat asar. Salat asar paling berat. Karena di situ ada orang yang habis bekerja, letih, lupa salat asar, kang ajolah golek gojok, kata dia kan, duduk gojok. Ada yang balik sekolah Arab, kan? Kang ajolah hendak duduk dulu, nengok main bola dulu, bawa salat, gitu kan? Ada yang tidur, payah nak bangkit salat asar itu. Payah. Dan bukan kebetulan lagi, memang betul setelah salat asar itu segala hal-hal yang sunnah seperti ibadah sunnah itu tidak boleh. Makanya salat ba'diyah asar tak ada. Itu waktu yang mustajabah. Doa di waktu asar itu doa yang dikabulkan Allah. Karena malaikat tukar apa namanya? Tukar sip dibilang waktu asar. Jadi makanya kalau ulama itu menganjurkan setelah salat asar itu berzikir. Ada yang mengatakan antara 2 tanduk setan gitu deh kan. Yang mana yang betul? Kita ambil yang bagusnya. Inilah waktu asar itu malaikat yang bertugas naik ke langit menyampaikan laporan kita disampaikan. Jadi kalau sebelum malaikat itu berangkat untuk melaporkan kita berbuat amal yang baik, maka amalan baik itu yang akan diutamakan. Itu makna yang kedua. Yang ketiga, asar itu yang disebut dengan pertama tadi masa, yang kedua waktu asar.
Yang ketiga sama dengan sore hari juga, disebutkan sore hari karena fadilahnya itu banyak. Jadi yang mana yang benar tafsirannya itu? Semua benar karena berkaitan dengan waktu. Tapi lebih masyhur atau jumhur ulama sepakat itu yang dimaksud sepanjang masa, dari hendak tidur sampai tidur lagi. Itulah masa. Ada apa dengan masa ini? Dijawab sama ayat selanjutnya. Ayat yang kedua, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Rugi manusia. Sesungguhnya manusia. Kalimat di sini nas. Insan itu manusia, bukan orang yang mukmin aja. Sesungguhnya orang mukmin merugi, tidak. Semua manusia pada dasarnya merugi. Sebab apa ini manusia rugi? Al-asr, masa tadi tidak digunakan dengan semaksimal mungkin. Kosong dari pagi tidur, bangkit jam 10, balik bangkit makan minum, balik tidur lagi, bangkit main HP, itu bangkit tidur lagi. Jadi dalam sepanjang masa satu hari ini, satu masa dalam satu hari 24 jam, 24 jam satu hari. Satu pekan 7 hari. Satu bulan 29 sampai 30 hari. Apa yang ada di dalam masa ini yang kita buat? Apa aja? Makanya Allah katakan itu wal asr, itu sumpah. Allah bersumpah dengan nama makhluk ya. Allah pakai nama makhluk. Waktu masa itu kan makhluk ciptaan Allah. Allah bersumpah dengan atas nama makhluk. Bersumpah Allah dengan masa. Kalau udah kata sumpah Allah katakan itu sangat-sangat penting sebenarnya. Di dalam Al-Quran semua 6 kali Allah bersumpah menggunakan kata waktu. Wal fajr, demi waktu fajar, surat Al-Fajr ayat 1. Itu ad-duha, wad duha, demi waktu duha, surat ad-duha ayat 1. Wal laili idza yaghsha, demi waktu malam hari. Wan nahari idza tajalla, demi waktu siang hari, surat Al-Lail ayat 1 ayat 2. Bahwa waktu itu, kenapa Allah bersumpah selalu menggunakan kata waktu? Demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu siang, demi waktu malam, demi masa. Demi masa semua dapat. Fajar semua masuk di situ masa tadi kan. Ada apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu merugi. Ruginya apa? Karena tidak menggunakan masa-masa waktu yang ada. Insan di dalam Al-Quran manusia itu lima kata disebutkan, 5 kata. Yang pertama ins, manusia juga ins. Dalam surat Al-An'am disebutkan ayat 130 disebutkan, ya ma'syarul jin wal ins, wahai para jin dan manusia. Ins, manusia. Ada 5. Pertama ins, yang kedua nas, malikin nas, surat An-Nas. Manusia juga. Bashar, yang ketiga bashar. Dalam surat Al-Kahfi ayat terakhir itu disebutkan, qul innama ana basyarum mithlukum, katakanlah aku basyarun, manusia seperti kalian. Manusia juga artinya. Yang terakhir itu, yang keempat Bani Adam. Dalam surat Al-A'raf disebutkan ayat 31, ya Bani Adam khudhu dinatakum inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan kalian, pakailah pakaian yang baik-baik ketika mau ke masjid.
Yang disebut sini apa? Manusia. Bani Adam itu kan manusia. Yang terakhir disebutkan al-insan. Ini tadi, innal insana lafi khusr. Manusia, kalau udah dikatakan manusia itu lengkap. Manusia ini mencakup waktu dia pakai, tempat dia pakai, dan ada perbuatan, ada sikap, ya kan? Itulah manusia. Kalau ada yang mengatakan nggak perlu waktu, wah bukan manusia tuh. Aku tak butuh tempat, wah wong gila gitu kan. Jadi manusia tuh dia ada waktu, berkenaan, berkaitan dengan waktu, tempat, perbuatan, itulah manusia. Jadi kata Allah, makhluk yang dia menggunakan waktu dan tempat serta melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan lafi khusr, dalam keadaan merugi. Pada dasarnya manusia itu semuanya merugi. Tak pandang siapapun dia merugi. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman, amanu, berarti jamak itu banyak. Kecuali mereka itu orang-orang yang berimanlah yang tak merugi. Jadi aman itu kena waw dari panjang. Ya. Manu waw tambah alif lagi, jadi jamak. Orang-orang yang beriman. Kalau amanah satu, aman satu, amanu mereka yang orang-orang yang beriman. Apa sebenarnya maksud yang dikatakan Allah? Kecuali mereka orang yang beriman. Sekarang jadi pertanyaannya itu, kita ini sudah dikategorikan beriman sesuai dengan pandangan Allah apa tidak? Allah tidak tidak kita manusia tidak bisa sembarangan mengaku beriman kepada Allah. Oh, aku beriman. Ada dulu dalam surat Al-A'raf disebutkan tentang orang yang beriman. Dia mengaku beriman, langsung Allah turunkan ayat. Mereka tak beriman, kata Allah. Dia mengaku beriman, tetapi Allah turunkan ayat, mereka tak beriman. Jadi iman itu tidak bisa diakui. Apa dasar iman? Dasar iman tuh yang rukun iman itu berapa? 6. Iman kepada Allah. Iman itu apa artinya? Tasdiqul fil qalbi, membenarkan di dalam hati. Iqraru bil lisani, setelah iman dalam hati diucapkan dengan lidah. Wal amalul bil jawarih, mengerjakan ibadah itu dengan anggota badan. Semua ibadah pakai anggota badan. Zikir pakai hati, anggota badan tidak zikir. Semua ibadah itu pakai anggota badan. Jadi tak ada solat itu bisa dibayang-bayang. Kau ngaji sama siapa? Itu sama Ustaz Iskal. Belum putus gaji dia gitu. Aku tak pala solat lagi gitu. Memikir aja. Mantap betul kan? Padahal ibadah wajib tu solat, puasa, zakat, semuanya itu pakai anggota badan. Puasa ada yang tak lomas, pasti lomas, pasti lomas. Kena tak makan tak minum, badan yang tak makan tak minum. Solat jelas ada gerakan tangan, ni kan, rukuk sujud. Bersedekah, mana saya tak pakai tangan, cuma nak mencari duitnya. Mengasihi pun, memberi sedekah pun pakai duit, pakai tangan. Ada yang mengasihi sedekah pakai kaki, nah kata, ada. Itu menandakan bahwa seluruh amal ibadah itu harus pakai jawarih, anggota badan. Tak bisa dibayang-bayang, tak bisa diecek-ecekan, tak bisa lagi. Kecuali ada namanya isyarat. Solatnya orang udah tak bisa apa-apa lagi dah. Gorak tak bisa, main kidip madu pun tak bisa lagi. Pakai syarat aja lah dia. Udah lepas tu solat kan tak bisa lagi, apa lagi?
Udah habis lagi hadnya, baru disolatkan. Setiap Allah mengatakan dalam Al-Quran kalimat beriman, pasti Allah sandingkan dengan amal soleh, ya kan? Illalladzina amanu wa amilus solihat. Ternyata orang yang beriman itu ada hasilnya. Hasilnya apa? Amal soleh. Dalam surah Al-Baqarah banyak itu disebutkan. Surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Amanu manusianya, amanu itu manusianya yang beriman. Kutiba alaikumusiyam amalnya. Apa lagi? Ya ayyuhalladzina amanu anfiku. Wahai orang yang beriman, manusianya. Anfiku amal dia, soleh. Salat gitu juga. Apa lagi? Makan. Ucapanlah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Tetap juga orang yang berkata yang baik-baik itu namanya orang yang beriman, kata Allah. Orang yang mau menyedekahkan harta di jalan Allah, itulah orang beriman. Jadi setiap ada kalimat amanu, pasti Allah sandingkan dengan amal soleh. Pasti ada amal soleh. Makanya illalladzina amanu wa amilus solihat. Karena tidak ada yang namanya iman pura-pura. Tidak ada. Kalau sudah ada iman, pasti ada amal solehnya. Kecuali mereka orang yang beriman dan beramal soleh yang tidak rugi, kata Allah tadi. Udah masuk belum kan? Watawasau. Apa artinya tuh? Saling menasehati. Berasal dari kata wasoya. Sama bisa kita sebut wasiat. Kalau dalam dakwah tausiyah, ya kan? Dalam khutbah Jumat, usi nafsi wa iyyakum. Usikum, aku wasiatkan kepada kalian. Usi nafsi, aku berwasiat untuk diriku, wa iyyakum, dan juga kalian. Bahwa pentingnya wasiat. Apa wasiat itu sebenarnya? Apa yang dimaksud wasiat? Semua tafsir menyebutkan itu. Ausi ba'duhum bi ba'din. Menasihatkan satu dengan yang lain. Kalimat di situ watawasau, bukan usi. Kalau usi mungkin cukup satu orang aja menasihatkan itu, dia tak pala membalas nasihat. Tapi kalau watawasau dari wazan tafa'ala, artinya saling menasihati. Siapa yang dimaksud? An-nas tadi. Kalau tidak mau jadi orang yang merugi, an-nas tadi, jadilah amanu wa amilus solihat wa tawasau. Antara orang yang saling beriman, saling menasihati. Orang yang tidak beriman pun nasihati. Sejalan. Wa tawasau. Selain wasiat apa? Nasihat. Tegur. Sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wasiat. Wasiat itu kan? Uhiyyakum tahiyatal Islam. Aku beri kau salam penghormatan. Wahiyya assalamualaikum. Itulah yang diberikan Nabi untuk orang Islam. Dulu sebelum Nabi Muhammad itu tak ada assalamualaikum. Abu Lahab jumpa Abu Jahal, "Hai bro," gitu kan. Mana CS gitu. Setelah ada assalamualaikum. Makanya Abu Jahal tuh marah betul kalau dengar orang assalamualaikum. Syamulaikum betul, syam betul. Mati celako gitu kan. Marah Aisyah.
dibalasnya. Wa'alaika syam kata dia kan. Kau juga kata dia. Wasiat, teguran, nasihat, itulah watawasau. Kata wasiat tuh kalau dalam bahasa Indonesia, wasiat itulah kata yang paling banyak artinya. Itu yang paling ampuh, yang paling besar. Sampai dipakai orang mati pun pakai wasiat. Tak ada orang kata, oh dulu ayahku memperingati gitu dia. Tak ada. Ayahku berwasiat. Kalau udah wasiat katanya, itu harus ditunaikan. Dibuat betul. Kata mendiang nih, tanah nih diimpakkan untuk masjid gitu dia. Kalau tak disampaikan mati dah. Oh no, betul. Wasiat. Makanya kata wasiat dalam bahasa Indonesia artinya itu bogat. Bogat betul. Dan Allah pakai kata wasiat ini supaya apa? Antara ba'dihim bi ba'din, antara satu orang dengan orang lain tadi saling menasihati, menjadi tanggung jawab kita saling menasihati. Ada anak tetangga kan main bu main api dia joget lah tak api main TikTok joget kan, jangan. Jadi wasiat nih di dalam Islam bagaimana caranya itu? Apakah semua orang bisa berwasiat, bisa menasihati? Bisa. Syaratnya ada, tak sembarangan. Disebutkan dalam Al-Quran dalam surat lupa pula. An-Nahl ayat 25 disebutkan ud'u ila rabbik, ud'u ila sabili rabbik. Panggillah mereka, ud'u orang-orang lah, siapapun, dakwahkan. Ud'u itu artinya ajak, panggil, dakwah. Ila sabili rabbik, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanati. Panggillah mereka, dakwakan mereka dengan hikmah. Dengan hikmah. Maksud hikmah itu apa? Kalau bahasa Indonesia terjemahannya itu bijaksana. Bijaksana itu apa? Kalau kita menyuruh orang buat baik, menyuruh orang untuk sholat, yang menyuruh itu harus sholat juga dia. Jangan uang tak sholat menyuruh uang sholat. Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Marah dosa Allah kalau menyuruh tidak berbuat. Itu maksud hikmah, menyuruh tapi pastikan yang menyuruh itu betul-betul baik. Kalau wasiat, bentuk wasiat tadi mengajak orang, yuk sholat yuk. Uang disuruh sholat dia tidak ke masjid sama aja. Itu wasiat. Cuma kalau tadi tegur itu bisa, siapa bisa negur. Mama cito pencuri misalnya kan, kau janganlah mencuri gitu loh. Kau kan pencuri juga kata dia. Udah jangan aja lah. Ini kampung aku gitu lah. Ini mainan aku, jangan kau sini gitu loh. Tetap juga walaupun sesama begitu bisa tegur menegur. Itulah apa lagi namanya wasiat. Itu makanya makna watawasau bil haq itu bosa betul. Itu bukan artinya apa tadi? Saling menasihati. Maksud kalau tidak baca, kalau tidak mengerti maksud dari watawasau itu, nasihat biasa. Padahal dalam artinya itu semua. Dan tak pandang umur. Ada misalnya budak 17 tahun, 15 tahun ya kan, nampak dia orang umur 40 tahun buat maksiat, ya nasihat, tegur. Bukan berarti berbatas umur, dia udah tua kok, tegur. Itulah wasiat nih, tak pandang umur, tak pandang. Kembalikan ke masa tadi, walaupun tua dia. Bil haq, dengan benar. Dengan apa hak yang dimaksud di sini? Hak itu adalah, semua tafsir menyebutkan ada 3 versi itu. Yang pertama hak itu Al-Quran. Yang kedua
syariat. Ya ada tafsir yang menyebutkan ati Allah, taat kepada Allah itulah hak. Al-Quran nih, inilah hak, kebenaran. Jadi menasihati tadi, memberikan wasiat kepada orang lain dengan hak, dengan ilmu, kasih mauizah, pembelajaran, contoh, berikan contoh, biar menguji dia. Hak kebenaran, apa itu Al-Quran? Apa yang ada dalam semua hukum ada di sini. Yang mencuri, memukul uang, menekek, menyubit, menghina, mengejek, mengolok-ngolok, semua ada di sini kan, lengkap kan? Wasiat lengkap. Iya. Kalau menasihati, dia itu harus kembali ke Al-Quran. Itu lenti, tak bisa nasihat sembarang. Kamu ini. Kembali ke mari nasihati. Wa tawasau, juga menasihati dalam bisabr, dalam kesabaran. Maksudnya apa dengan kesabaran? Kadang ketika kita menasihati orang, ada orang yang mau tak nasihati, kadang memancing kesabaran. Salah baca itu itu. Macam mana lu mau baca kau? Sabar. Sabar awak. Janganlah bercewek-cewek di sini. Tak boleh. Bercewek itu tak boleh, buat sini tak boleh. Abah dulu lebih parah lagi gitu loh. Abah ni macam tak pernah pula kata loh. Sabar. Walaupun yang menasihati misalnya penzina juga dia dulu, penzina juga, tapi dah tobat, ya kan, dah tobat. Sabar. Jangan mudah terpancing emosi kalau seperti itu. Makanya dengan Allah katakan dengan sabar, karena memang sejatinya dalam menasihati, menegur ini, qulil haqqa walau kana murran, mengucapkan yang benar-benar itu pahit ada aja. Cubalah nasihati wang pemabuk, tak boleh tujan awak kan. Kau salah minum di sini. Apa kau gitu kan? Risiko menasihati, menegur tadi. Kata Allah, sabar. Sabar tu maknanya apa? Makna sabar luas. Ikhlas, ridho, apa lagi? Rela, tabah, pasrah kepada Allah. Intinya sabar. Sabar itulah yang paling tinggi. Allah sandingkan kalimat sabar dengan solat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Sabar dulu Allah pasang baru solat. Karena Allah bersama orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Karena makna sabar apa? Bukan makna lagi. Bukan sikap lagi itu. Sifat penyabar itu dah memang tinggi betul. Bahkan udah dijamin Allah, orang penyabar itu surga langsung. Masuk surga orang yang sabar. Jadi tidak pula nanti sabar itu dalam kebenaran. Ini tidak. Ada orang mengejek agama, mengejek Nabi, sabar. Tak bisa. Sabar tu bukan berarti diam. Sabar tu bukan berarti astagfirullah, sabar. Bukan itu makna sabar. Ada orang menghina Nabi. Sabar, sikap sabar tu apa? Hadapi, laporkan polisi, proses sampai dia betul-betul bertobat. Itulah bentuk sikap sabar. Bukan udahlah, Nabi aja lembut, Nabi aja baik, Nabi sabar, Nabi santun. Nabi mana pernah marah dirinya dihina. Memang betul, Nabi tak mau marah. Masalahnya yang kau hina ini di hadapan kami umat Nabi Muhammad. Itu
meletakkan sifat sabar itu sendiri bukan selalu makna habus sapu dado, tidak. Sabar itu ada tempatnya masing-masing. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Apa maksud daripada surat ini? Al-Asr ini. Karena memang orang yang sabar, yang dia menasihati orang dengan kesabaran, yang menasihati orang dengan kebenaran, yang dia beramal soleh daripada hasil daripada iman dia tadi, itulah kata Allah yang tidak rugi, bukan termasuk manusia yang golongan yang merugi. Bila dia merugi? Waktu putaran kehidupan ini kan terus berlalu, 1 jam, 2 jam sampai 1 hari. Apa putaran kehidupan ini begini-gini aja? Apa tidak ada ibadah di dalam itu? Itu sebabnya Allah katakan, jadi kapan manusia mulai sadar waktu itu penting? Mati, udah mati dia baru. Fa'amfiku mimma razaqnakum qabla ayyatiya ahadukumul maut. Sedekahkanlah jalan hartamu di jalan Allah sebelum datang mati. Ada orang yang sudah mati tuh minta dibangkitkan lagi. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, sekejap aja bangkitkan aku, sekejap aja. Selama-lama 5 menit aja bangkitkan aku balik. Kata orang dah mati itu untuk apa? Fa asaddaqa. Untuk bersedekah. Sedekah itu apa? Amal soleh daripada iman tadi. Sebab dia merasa rugi betul waktu dia berlalu tu tanpa amal soleh. Ya Allah, 5 menit aja bangkitkan aku balik, biar aku bersedekah. Wa akum minas solihin. Aku pasti akan menjadi orang yang soleh. Apa? Nasi udah jadi bubur, man bisa lagi. Sudah jadi bubur, air dah goreng gitu kan, apa lagi? Yang udah berlalu, lan tarji'a ayyamul lati marat. Tidak akan pernah berulang kembali hari-hari yang sudah berlalu. Tak bisa kita tarik walaupun sedetik aja, tak bisa. Ucapan yang pernah kita ucap, aku, ku, naik itu ke langit itu, tak bisa kita tarik lagi. Tetap dia udah terjadi kalimat itu. Allah, Allah, berzikir Allah terus saja. Mana bisa ditarik lagi? Ada pula orang model, acop ku tarik kata-kataku, mana bisa balik ditarik? Orang dah terjadi. Jadi maksud daripada ayat ini pentingnya masa waktu. Maka jangan sia-siakan waktu yang ada. Inilah yang bisa saya sampaikan, yang benar-benar datang dari Allah, yang salah dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.